Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tentu saja banyak membuat pihak sedih dan terkejut karena mendapat kabar keduanya meninggal saat kecelakaan di Tol Jombang. Dan pada saat hari wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah juga turut membuat Eza Gionino sebagai teman dari Vanessa Angel turut merasakan kedukaan yang mendalam dan tidak menyangka atas takdir dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Mengaku sebagai teman saat remaja, Eza Gionino menganggap bahwa Vanessa Angel adalah teman dan sahabat yang baik hati. Selain itu, ketika mendengar kabar Vanessa Angel menikah dengan Bibi Andriansyah, Eza Gionino pun merasa ikut bersyukur karena Vanessa mendapatkan suami yang baik hati dan selalu memberikan support untuk Vanessa Angel. Gini, kembali lagi, Vanessa itu teman kecil gue ya. Mau bagaimana, Vanessa teman kecil gue. Mulai dari gue 18 tahun gue udah kenal dia. Tapi memang dalam beberapa tahun belakangan ini gue memang belum pernah ketemu dia ya gitu secara langsung. Dengan adanya masalah yang pernah dialamin gitu ya gitu. Kembali lagi, kita semua manusia, kita bukan nabi ya gitu, yang hidup kita tuh seperti yin yang-nya, ada hitam ada putihnya gitu. Dan gue ngelihat kehidupan dia perempuan yang berusaha untuk memperbaiki hidupnya ya gitu, dengan adanya suaminya tersebut gitu yang membantu gitu kan gitu. Walaupun gue nggak kenal ya, belum kenal ya gitu, nggak sempat kenal juga dengan suaminya. Tapi yang gue dengar suaminya tuh yang membantu dia untuk bangkit lagi gitu kan gitu. Seperti yang mungkin kita semua pernah dengar, si Vanessa pernah mau bunuh diri dan lain-lain gitu ya gitu. Waktu itu sampai akhirnya dia bisa bangkit lagi gitu. Ya kalau di saat gue dapat berita itu di hari itu, di waktu itu ya, di hari H tersebut gitu, gue di shock pasti ya gitu. Yang ada di pikiran gue cuman ya, dia masih anak kecil di mata gue. Vanessa tuh masih anak kecil di mata gue gitu. Jadi ya karena dia teman kecil gue ya gitu. Ya gitu, sampai dia punya anak apa segala macem gitu kan gitu. Gue hanya bisa lihat dari sosial media saja gitu. Selalu berkendara dengan aman dimanapun dan kapanpun selalu diterapkan oleh Eza Gionino. Sedapat mungkin ketika sedang mengemudikan kendaraan, badan harus dalam keadaan fit dan sedang tidak mengantuk. Karena jika berkendara dalam keadaan mengantuk, akan membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya. Dan seperti inilah kisah Eza Gionino saat mengendarai kendaraan saat mengantuk di jalan tol. Pernah pasti, karena ibaratnya kayak kita nih syuting pulang capek ya gitu. Tapi kalau misal kita capek banget, better ya udah minggir istirahat gitu. Sekalipun misalnya kita di tol nih gitu. Walaupun ini maaf ya gitu, ini saya mungkin tidak mengajar hal yang baik. Karena saya pernah ngerasain, saya capek banget nih, ada tulisannya dilarang stop gitu ya di bahu jalan. Tapi saya tetap berhenti daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, nabrak, membahayakan orang lain. Bisa, mungkin saya nggak kenapa-napa, tapi orang lain kenapa-napa kan bisa jadi gitu. Akhirnya datangin polisi gitu kan itu ya, saya bilang saya ngantuk gitu. Saya ngantuk gitu kan gitu, ya udah gitu. Lebih baik seperti itu gitu. Ya polisi yang ngarahin gitu, oke udah mas, kita arahin ya, kita dibantu gitu sama polisi ya gitu, sampai di mana kita bisa istirahat gitu. Kalau aku pernah pulang 1:30 waktu kita syuting di Puncak. Yang aku nganterin? Enggak ya? Aku nyetir sendiri. Kamu nggak pernah menawarkan mau nganterin, aku nyetir sendiri. Takut. Ibunya mulai galak. Saya berat mukanya. Yuk. Dan macet 3 jam. Dan yoga, emosian. Untung saya punya asisten yang cerewet banget, itu di belakang Anda. Gitu kan? Okay. Jadi dia ngajak saya ngobrol. Terus kita suka nyanyi-nyanyi karaoke keras-keras gitu. Sukses berakting dalam sinetron Suci Dalam Cinta, Eza Gionino maupun Wanda Hamidah bersyukur bahwa kerja keras dan totalitasnya serta bantuan semua tim produksi membuat sinetron Suci Dalam Cinta berhasil menarik perhatian pemirsa SCTV. Tentu saja keduanya, baik Eza Gionino maupun Wanda Hamidah, memberikan dukungan satu sama lain hingga tercipta chemistry dalam beradu akting. Lalu seperti apa sosok Wanda Hamidah di mata Eza Gionino? Dan seperti apa juga sosok Eza Gionino di mata Wanda Hamidah? Gue tetap lebih ke observasi gitu, gue lebih nanya-nanya ke temen, tapi nggak langsung nanya gitu to the point, tidak gitu. Gue lebih nanya
Ibaratnya basa-basi dulu seperti biasa, bla 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 bla, sampai gue akhirnya nanya gitu, di saat lo kehilangan istri lo gimana rasanya gitu, perasaannya gitu. Nah dari semua cerita dia itu gue rangkum, nah terus gue aplikasikan di sini. Gitu. Kalau gue sih gimana caranya kan atmosfernya tuh supaya terbawa juga. Jadi gue bukan hanya berakting untuk diri gue, tapi juga berakting untuk ya gue mengajak teman-teman partner gue ya Wanda ya gitu sebagai nyokap gue gitu. Terus ada Nindi juga gitu kan gitu sebagai adik gue. Jadi gimana caranya gue harus membawa dengan atmosfer tersebut ini semua ke bawah untuk jadi sedih gitu. Jadi otomatis sih kalau aktingnya Eza maksimal dan total, pasti yang lain juga ikut. Ya semuanya dong sama-sama. Yang lain ikut merasakan kesedihan dan kepedihannya. Jadi bukan cuma penonton saja. Emang kalau saya sedih kamu ikutan juga. sedih? Iyalah. Masa? Kan kamu bahagia, aku bahagia. Kamu sedih, aku juga. Wah kita kayak cocok jadi ini ya. Jadi ibu dan anak. Icon ya bahagia. Yang gue liat ya, Wanda tuh tipikal dia suka baca koran. Itu hal yang udah nggak pernah gue liat sama sekali ya gitu. Dia masih tipenya baca koran tuh luar biasa sekali, buat teman-teman harus tahu ya gitu loh. Dia masih baca koran gitu loh. Dia baca koran dengan line-nya gitu. Ini baru sampai halaman 2, halaman page ya gitu yang dia lihat ya gitu. Jadi bukan sampai mana berita mana, tidak gitu. Dan dia masih tahu dia dari halaman berapa. Oke, gue awareness saya sampai sana ya Bu. Oke. Ya karena yang lain nggak baca koran, jadi aku yang baca koran. Jadi setelah aku baca, aku sharing. Jadi mereka mendapat Masa? wawasan yang sama dengan saya. Gak ada kamu sharing ke saya. Gak ada kamu sharing ke saya. Gitu. Kadang sempet lihat story-story dia gitu ya gitu. Story-storynya gitu. Oh kamu ya. stalker? Hah? Kamu stalker? Story kan keluar Bu di atas. Oh oke. Kalau saya stalking saya buka itu Wanda Hamidah gitu. Oh iya. Itu baru stalking. Oh oke. Kan keluar di atas. Oh iya. Jadi gitu dan itu semua tentang berita-berita gitu, berita-berita ya akhirnya itu jadi pengetahuan juga gitu. Nah, kalau yang penting-penting saya suka post. Gitu. Kesuksesan sinetron Suci Dalam Cinta sebagai kebanggaan pemirsa setia SCTV tentu membuat sederet pemerannya semakin sibuk. Tak heran jika di antaranya berusaha mencari siasat agar bisa meluangkan waktu untuk orang-orang tercinta. Salah satunya Wanda Hamidah, sempatkan diri temani putranya Malakai ikut kursus roller skate. Hari ini hari Minggu sore saya ada di suatu tempat lagi mengantar anak melakukan hobinya itu rollerblade. Iya semenjak PPKM cobain roller skate dan dia suka karena waktu PPKM kan saya prefer memilih aktivitas di luar ruangan dan sampai sekarang akhirnya. Yang pasti ini ada roller skate-nya, helmet, it's a must ya helmetnya. Ada roller skate-nya, terus ini tangan protector, buat tangan, buat telapak tangan, buat siku, buat lutut. Ini semuanya snack buat ibunya dan buat anaknya. Dari yang sehat-sehat ya, rata-rata buah. Dari buah yang kering sampai buah yang basah sampai seneng nggak kayak naik kelas, Kai? Naik tingkat namanya. Hari Minggu memang saya dedikasikan untuk anak-anak dari pagi. Ada juga sih yang buat saya. Sempat manicure pedicure juga tadi di rumah, nonton TV, nonton serial yang favorit saya. Kalau ke mall, anak ke mall diajak ke mall siap suruh selain ibunya boncos, sebetulnya nggak banyak manfaatnya juga sih ngajarin anak untuk hidupnya lebih hedon. Pasti kalau ke mall kan beli ini, beli itu, makan di sini, makan di situ gitu.